Kata Rasulullah, segala sesuatu yang memabukkan, mau itu cairan, mau itu pil, cairan ataupun pil, ya, narkoba, haram. Segala sesuatu yang memabukkan haram. Allah Ta'ala tuh dia berjanji orang yang minum minuman keras bakal diminumkan dari lumpur khabal. Apa itu lumpur khabal? Itu lumpur khabal itu adalah keringatnya penghuni neraka. Nah itu persannya. Nah itu diminumkan bagi orang yang minum minuman keras. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini, malam Jumat yang mulia, kita berkumpul di tempat ini di Al-Fakhriyah sebagaimana biasa, memakmurkan malam yang mulia ini dengan zikir kepada Allah, dengan zikir ataupun mengingat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang mengingat, mengenang, mencari tahu apa tanggung jawab kita, tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian-kajian yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam Nasihat Diniyah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita sekalian. Diingatkan kita tentang perkara yang amat penting. Ada yang disebutkan untuk meninggalkan minuman keras, minuman keras, hal-hal yang memabukkan, baik itu minuman ataupun pil, narkoba. Ada disebutnya kullu muskir, ada segala sesuatu yang memabukkan tersebut itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, hai orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr, minuman keras termasuk juga narkoba, wal maisir wal ansab wal azlam, perjudian, undi-undian, ada semuanya itu rijs, kotoran, najis. Nggak ada orang main kotoran, nggak ada orang makan kotoran, nggak ada orang minum kotoran. Dan itu semuanya itu minuman keras, perjudian, min amali syaitan, kerjaannya setan. Kalau emang dia setan, dia ngelakukan itu, ya wajar. Tapi dia manusia, dia ngerjain itu tuh bukan kerjaan manusia, kerjaan setan. Bukan cuma nggak pantas bagi mukmin, nggak pantas bagi manusia, nggak pantas bagi manusia, apalagi bagi mukmin. Itu amalan itu bukan amalan manusia, amalannya syaitan. Fajtanibuh, tinggalkan itu semuanya la'allakum tuflihun. Sehingga bahkan dunia barat mereka dilanda krisis, dan mereka dilanda krisis itu krisis moral, krisis kemanusiaan, ya, tindakan kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, macam-macam. Semuanya itu ditelusuri itu dari khamr, dari minuman keras dan narkoba, obat-obatan terlarang, dari situ semuanya. Sehingga dibuat tuh oleh mereka konseling, pertemuan untuk mengobati masyarakat secara mental daripada kecanduan terhadap narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Dan banyak pernikahan yang berakhir begitu. Kekerasan dalam rumah tangga gara-gara itu. Terjadi perkosaan gara-gara itu. Bahkan juga pelecehan seksual terhadap keluarga sendiri gara-gara hal yang demikian juga. Dan banyak hal kecelakaan, kemudian juga pemecatan, PHK, dikarenakan ya itu semuanya kerjaan berantakan, dunia berantakan, apalagi akhirat. Dunia aja berantakan, apalagi akhirat. Dan di kota-kota yang marak narkoba di situ dan marak minum-minuman keras di situ, itu tindak kejahatan merajalela luar biasa, sangat dahsyat. Sebab aslan itu kota-kota yang narkobanya ataupun juga minuman kerasnya merajalela semaunya di situ,
maka itu kota udah tidak layak bagi manusia. Penghuninya maaf udah kayak setan. Udah kayak setan. Ente keluar malam hari serem. Kenapa? Setan, lebih dari setan. Manusia ini. Waliyadzubillah min dzalik. Perampokan, penjarahan, pembunuhan, pencurian. Yang dicuri bukan cuma orang yang nggak dikenal, bahkan keluarga sendiri. Bahkan keluarga, orang tua, ibu, bapak, saudara dirampok, diambil, dicuri, dicolongin barang-barangnya buat dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka akan ya ini minuman keras dan obat-obatan terlarang. Nah, adakah tadi kan dibilang tuh kan minuman keras, narkoba menghilangkan akal. Adakah orang berakal melakukan upaya buat ngilangin akal? Upaya dia membuat perusahaan narkoba, perusahaan minuman keras, ya. Nah itu semuanya itu adalah nggak dibuat oleh orang yang berakal. Penjualnya nggak berakal, pemakainya nggak berakal, pengusahanya nggak berakal, tidak berakal hal yang demikian tersebut. Sebab minuman keras dan narkoba ini akan efeknya sama, merusaknya sama, menghilangkan akal, kemudian juga merusak tubuh. Narkoba dan minuman keras merusak tubuh, sama-sama merusak tubuh. Waliyadzubillah min dzalik, sama. Karenanya itu ini adalah musuh dari umat manusia. Allah Ta'ala udah ngasih tahu dari zaman dulu, fajtanibu, jauhin, la'allakum tuflihun. Kalau emang kalian pengen sukses, pengen berhasil, pengen menang, pengen berjaya dalam segala urusan, ya dalam urusan akhirat ya udah jelas, dalam urusan dunia pengen kerjaan sukses, nggak ada orang mabok-mabokan narkoba kerjaannya sukses, nggak ada orang mabok-mabokan narkoba rumah tangganya sukses, nggak ada orang mabok-mabokan ya atau narkoba terus anak dia itu sukses dalam mendidik anak, sukses dalam membina hubungan suami istri, sukses di dalam hubungan dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan lingkungan. Ada orang gagal, waliyadzubillah min dzalik. Dan negara-negara yang marak dengan begituan itu bukan negara maju ke neraka, itu negara yang terbelakang, negara yang mundur. Bayangin, bau busuk, mandi juga kagak, jorok dalam segala hal, kencing sembarangan, buang air sembarangan, waliyadzubillah min dzalik. Itu sampai disebutkan oleh Allah Ta'ala, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir yusuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Ini madarat bahaya daripada narkoba, minuman keras dan perjudian. Itu syaitan menyusupkan misinya di situ. Di antara misi yang disusupkan al-adawa wal baghdha, permusuhan di situ, kebencian satu sama lain di situ. Orang jadi tawuran. Kalau udah tawuran nggak peduli mau berantem, mau bunuh-bunuhan, mau menghabisi nyawa, semuanya dikerjain. Kemudian juga menjegal orang dari zikir kepada Allah, memutus orang dari Allah. Wa 'anis shalah, salat juga bablas. Terus Allah nanya, fahal antum muntahun, mau berhenti apa kagak? Udah selesai, cukup, berhenti. Dan orang yang berzina, saat dia berzina, Rasulullah bilang dia melakukannya tidak dalam sebagai mukmin, bukan sebagai seorang mukmin. Ketika dia mencuri, saat dia mencuri dia bukan mukmin. Saat dia minum minuman keras, narkoba, saat melakukannya dia bukan mukmin. Dia lakukan itu semua kalung iman lepas dari dirinya. Kalau dia mati, matinya tanpa iman, tanpa Islam. Nah itu apa yang lebih tercela daripada perbuatan yang saat dilakukan, nah itu iman tuh dilepas dari dia saat dia melakukannya. Itu Allah Ta'ala melaknat al-khamr, minuman keras. Ya kalau disebut minuman keras ya termasuk narkoba. Wa syaribha, yang minum. Begitu juga yang nuang. Oh saya nggak minum, saya cuma nuangin doang. Dia pelayan, dia cuma nuangin. Yang minum dilaknat,
yang nuang dilaknat, yang ngebeli, yang ngebayarin, yang ngebeli dilaknat, yang ngejual dilaknat, yang mengolahnya itu juga dilaknat, tempat olahannya, perusahaannya juga dilaknat, yang buka jasa angkutan untuk ngangkut itu narkoba, dia ngebawain juga dilaknat, yang dibawain juga sama-sama dilaknat. Begitu juga yang makan duit daripada itu semua juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bilang dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabul khamra. Yang beriman kepada Allah hari akhir jangan minum minuman keras, jangan pakai narkoba. Jangan narkoba, jangan minum minuman keras. Hidup ente bakalan bahagia. Lihat orang dia stres dalam hidupnya. Saya pengen senang, pengen bahagia, pengen melupakan sesaat kesulitan dan stresnya saya. Dan dia cari pelampiasan dengan ngilangin akal, narkoba dan minuman keras. Saat pengaruhnya hilang, stresnya double, lebih besar lagi, lebih stres lagi. Dan dia cari narkoba lagi atau cari minuman keras lagi, hilang akal sesaat, dia bisa tertawa. Begitu pengaruhnya hilang, dia bakalan menangis, kesedihannya lebih double lagi, lebih berlipat lagi, dan begitu seterusnya sampai ujung-ujungnya imam mati di comberan, imam mati gantung diri. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya tuh orang tuh yang pecandu narkoba, minuman keras, kata Rasulullah, mudminul khamra idza mat laqiyallah ka'abidil wathan. Orang yang mencandu narkoba dan minuman keras, kalau dia mati menghadap kepada Allah seperti seorang penyembah berhala, seperti penyembah berhala. Makanya itu dijadikan tuh al-khamr itu, minum-minuman keras itu disamakan kasyirk billah, seperti dosa syirik, naudzubillah. Itu disamakan, wala inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Dan itu ada 3 orang yang enggak bakalan masuk surga. Salas, kata Rasulullah, la yadkhulunal jannah. 3 orang enggak bakalan masuk surga. Kalau Nabi bilang enggak bakal masuk surga, ya udah. Surga versi Nabi dia enggak masuk. Enggak tahu kalau punya surga versi pemabuk. Tapi surga versi Nabi dia enggak masuk. Kan namanya pemabuk kan, atau neraka dia bilang surga. Surga versinya Nabi dia enggak masuk. Salas, la yadkhulunal jannah. 3 orang enggak bakalan masuk surga. Siapa? Mudminul khamar, kata Rasulullah, pecandu narkoba dan minuman keras. Qati' rahim, yang memutuskan silaturahmi. Sama yang ketiga, musaddiq bisihir, orang yang mempercayai daripada praktek sihir, menggunakan daripada sihir tersebut. Dalam hadis, ijtanibul khamar fa innaha miftah kulli syarr. Al khamr ummul khaba'ith. Hindari minuman keras dan narkoba, sebab itu adalah kunci segala kejahatan. Kunci segala kejahatan dari situ. Dari situ semuanya. Segala syar itu, kejahatan, keburukan, hal yang kagak enak, itu semuanya kuncinya itu dari minuman keras dan narkoba. Kalau udah ada minuman keras, narkoba, udah kacau semuanya, berantakan. Boleh jadi duitnya banyak, hartanya banyak, dia nggak bakalan bahagia. Rumah tangganya nggak bakalan bahagia, nggak bakalan benar, nggak bakalan jadi benar. Ini Rasul udah ngingetin. Dalam hadis yang lain, ijtanibul khamar fa innaha miftah kulli syarr. Al khamr jima'ul itsm wan nisa haba'il syaitan habbud dunya ras kulli khati'ah. Khamr itu adalah memadukan semua dosa. Ringkasan dari semua dosa itu dijadikan tuh, dipadukan dalam khamr, minuman keras. Kalau dari itu semuanya kena. Orang kalau dia nggak berakal, apa sih nggak bakal dikerjain? Semua juga disikat. Kalau berakal tuh masih ada rambu. Oh, ini lampu merah, ini rambunya kuning, hati-hati. Begitu, ini rambunya hijau. Ada peringatan, dia bisa baca. Tapi kalau akal kagak ada, semua warna sama, semua rambu sama, semuanya disikat sama dia. Al khamr jima'ul itsm, perpaduan semua dosa-dosa. Wan nisa itu adalah perangkap
perangkapnya syaitan. Syaitan tuh nebar perangkapnya melalui jeratan kaum wanita. Terobsesi dengan perempuan, udah. Mau ada yang halal, kenapa nanti cari yang haram? Ada yang halal, ngapain cari yang haram? Halallahu nikah wa haramas sifah. Allah menghalalkan pernikahan, mengharamkan perzinaan. Ada yang halal, dibuka peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan. Tahu kita lemah, kita punya syahwat, kita punya nafsu, salurkan di jalan yang benar. Di mana jalan yang benar? Dalam nikah. Dalam nikah. Terus diberi peluang. Oh ini enggak cukup satu, dibuka peluang. Tapi dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada jalan yang halal, ada jalan yang baik, dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wan nisa habailu syaitan hubbud dunya ras kulli khati'ah. Cinta kepada duniawi, obsesi akan duniawi, sumber dari segala kesalahan. Itu dijadikan tuh ketika diharamkan minuman keras, maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu saling berucap, saling berkata, berjalan satu sama lain dan berkata, minuman keras telah diharamkan dan dijadikan. Ini omongan sahabat. Sahabat bilang minuman keras itu udah diharamkan dan dijadikan minuman keras itu sama sebanding dengan syirik dalam dosa. Ini kata sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang man syaribal khamr kharaja nurul iman min jawfih. Yang minum minuman keras, cahaya iman keluar dari hatinya, dari sanubarinya. Man syaribal khamr saqahullah min hamim jahannam. Yang minum minuman keras diberikan minum oleh Allah taala dari minuman neraka jahanam. Wah, minuman neraka jahanam. Baru dideketin ke mukanya itu daging muka langsung berjatuhan semua, saking panasnya. Apalagi dia meminumnya. Itu kullu muskir haram, kata Rasulullah. Segala sesuatu yang memabukkan, mau itu cairan, mau itu pil, cairan ataupun pil, ya, narkoba, haram. Segala sesuatu yang memabukkan haram. Allah Ta'ala tuh dia berjanji orang yang minum minuman keras bakal diminumkan dari lumpur khabal. Apa itu lumpur khabal? Itu lumpur khabal itu adalah keringatnya penghuni neraka. Nah itu persannya, nah itu diminumkan bagi orang yang minum minuman keras. Na'udzubillah. Nabi bilang dalam hadis, orang kalau minum idza syaribul khamr yajliduhum, kalau minum minuman keras cambuk. Thumma in syaribu fajliduhum, dia minum minuman keras lagi, cambuk lagi. Minum lagi, cambuk lagi sampai 3 kali. Masih minum lagi, bunuh. Dalam hukum Islam ini Nabi menyampaikan demikian, tapi ini hadis itu mansukh. Ini hukum pernah ditetapkan terus sudah gitu mansukh, dihapuskan, katanya Al-Hafidz Al-Munziri. Itu membunuh orang yang minum minuman keras itu sudah disebutkan di dalam hadis sahih, ya, apa namanya, itu tidak benar, tidak sahih, ya, itu wa huwa mansukh, dilarang membunuh orang yang minum minuman keras ataupun narkoba. Orang jerit-jerit, hukum Islam kejam, hukum Islam keji. Nggak taunya dia bikin yang lebih keji lagi. Kalau kita nih biar apa namanya biar seimbang. Yang minum minuman keras itu ada hukumannya. Berapa hukumannya? Berapa kali cambukan? 40. Kalau dia abad setengahnya 20. 40 cambukan. Wah, kejam. Emangnya kita binatang? Begitu. Nggak taunya sekarang tuh orang yang narkoba ada yang sampai dihukum mati. Dihukum mati. Oh, lebih lagi kan? Sama dulu, hukum Islam kok mencuri potong tangan. Akhirnya satu negara menolak, padahal pernah berjalankan di negeri tersebut, ditolak, nggak mau, nggak boleh ada hukum potong tangan lagi. Itu hukum yang tidak manusiawi. Baik, nggak dijalankan hukum potong tangan. Akhirnya pencurian makin marak, korupsi pencurian makin marak.
Nggak taunya apa, akhirnya negara memutuskan yang mencuri hukum tembak mati. Lebih sadis lagi kan, lebih kejam lagi. Tapi ada hukum Islam. Siapa yang lebih mengerti di dalam mengatur melebihi Allah Subhanahu wa taala buat kemaslahatan umat manusia? Tahu gak, gara-gara minuman keras sampai pesawat jadi dipaksa harus mendarat, terjadi kejahatan ataupun tindakan yang membahayakan bagi penumpang pesawat, akibat ada salah satu penumpang yang mabok. Dan kejadian kayak begini bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali kejadian kayak begitu, sampai yang ngegedor kokpitnya pesawat, ada yang melakukan tindakan ini, ada yang membuat kegaduhan dan lain-lain segala macam. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi rawan hal yang semacam ini. Terus orang kalau udah nggak ada akalnya, orang kalau udah mabuk begitu, apa kejahatan apa yang nggak bakal dia lakukan? Alhasil dalam syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kemaslahatan bagi umat manusia, bukan cuma bagi umat Islam doang, bagi semua umat manusia. Kalau mereka mau bahagia, nah ini ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankannya itu adalah kemaslahatan bagi mukmin, bagi muslim, bagi non muslim, bagi semua umat manusia. Kalau mereka mau sukses, mau beruntung, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberuntungan insyaallah kepada kita sekalian, dijauhkan kita dari bala, dari musibah. Tuh bala musibah ketika minuman keras dan narkoba merajalela di mana-mana, sehingga tuh lihat negara-negara yang narkobanya marak di situ, kacau, berantakan dan tidak ada keamanan. Segala-galanya tuh nilai pendidikan terpuruk, kemudian juga pemerintahannya korup dengan segala hal yang ada di situ, dikarenakan ya narkoba dan minuman keras dan obat-obatan terlarang tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Bahkan di negeri-negeri yang dulu berjalan dengan baik, dengan normal, itu dijadikan tuh ketika mau dirusak oleh musuh-musuh Islam, disebarkanlah narkoba, disebarkanlah dengan marak minuman keras dengan negeri tersebut untuk merusak itu negeri. Mereka udah punya uji coba, mereka lakukan itu, ini udah sukses di banyak negara, sehingga kalau mereka mau merusak negara, dibikin tuh negara tersebut disebarkan narkoba, disebarkan minuman keras, sampai bahkan tuh beberapa perjanjian bisnis dan politik antara negara dengan negara-negara geblek ini pada bilang oke, kita akan investasi, kita akan bantu kamu, tetapi jangan larang minuman keras di negeri kamu. Jangan larang minuman keras di negeri kamu. Stop diskriminasi terhadap minuman keras di negeri kamu. Biarkan ada pabrik minuman keras di negeri kamu. Baru kita bakalan invest. Baru kita bakal jual ini. Baru kita bakal berikan kamu ini dan itu. Baru kita bakal berikan kamu keanggotaan penuh di dalam kumpulan grup negara-negara maju dan lain sebagainya. Kenapa? Memang misinya mau merusak. Dan alhamdulillah muslim mukmin orang begitu masuk Islam, dia nggak minum minuman keras. Harusnya orang Islam yang normal, orang begitu masuk Islam, dia nggak minum minuman keras, dia nggak memakai narkoba, kemudian juga dia bakal menjauhi perzinaan, dia bakal menjauhi perjudian, bakal menjauhi itu semuanya. Di mana bisnisnya kufar sekitar itu semuanya, sekitar itu bisnis mereka bakalan terpuruk, bakalan hancur, dan ini yang mereka nggak mau hal itu terjadi. Nah karenanya itu ayo jangan sampai kita rumah tangga dan negeri kita dirusak dengan hal-hal yang nggak baik semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan berkah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Laqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul